Panikball. UGM Panikball. Iya. Nggak bisa keluar. Tahap luar biasa. Oke. Pagernya ditutup. Indonesia bukan milik kita. Ini lawak KTSI kalah lucu ini. Pagar ditutup tapi sebelahnya plus. Ya. UGM panik saudara sekalian. Jadi benar-benar UGM panik. Dan ini semakin menunjukkan, mencurigakan ya, bahwa mereka memang gerombolan pembohong. Sikat ya. bang, sikat. Mereka gerombolan pembohong saudara sekalian. Ya, gerombolan pembohong. Jadi semua cara mereka lakukan untuk melindungi seorang raja bohong namanya Joko Widodo. Setuju nggak? Setuju. Aku malu. Iya. Itu luar biasa ini. Oke, kita lihat lagi sana ya. Belakang kita masih banyak. Bang Replik mana? Bang Replik nggak ikut nggak? Nggak ikut. Oke, kita sedang menuju ke UGM bersama Bang Edi ya. Kita tunggu kelanjutan peristiwa berikutnya. Pokoknya jangan sampai. Iya, dicegat. Iya. Nggak usah marah, kita ketawain aja. Tak kira ikut rombongannya Bang Rizal. Oh, aku duluan. Nginep di sini. Di mana? Di Jogokarya. Namanya Pak Mulyanto Pak yang tadi. Tangan ini dari mana-mana, selain dari Jogja juga. Ini dari mana-mana. Coba kita datang ke lokasi ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dzalamna anfusana. Jadi mereka sedang memulai dengan membaca doa untuk mohon kekuatan, ketabahan dari Allah dan sekaligus mohon pertolongan dan memperoleh kemenangan dalam perjuangan. Amin. Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbi la tadar ala ardi innal kafirina dajjaro. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wal mu'mina wal mu'minat wa la tazidid zalimina illa tabara wa la tazidid zalimina illa tabara. Ya Allah, Mary Samiri, kepada orang-orang zalim itu kecuali kehancuran ya Allah. Ya Allah, keluarga Bandung nih, jagoan-jagoan Bandung. Masya Allah. Nanti kita ngobrol, salah. Di Bandung pasangan suami istri luar biasa. Allahumma atana wa ma'ana. Ya Allah, penuhilah janjimu kepada hamba-Mu yang menolong agama-Mu ya Allah, bahwa Engkau akan melindungi kami dalam perjalanan kami. Engkau akan luruskan niat-niat kami dalam perjuangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian untuk acara koordinasi kita dan pembukaan Bapak Ibu Y. Saya tutup dulu dan setelah ini langsung koordinasi menuju ke Fakultas Kehutanan oleh korlap kita Mas Agus ya Bapak Ibu. Ini harus dilakukan ini sampai selesai. Beliau ini adalah korlap kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan segera berjalan, gitu ya. Ya, kita akan segera berjalan. Dari sini nanti kita keluar, gitu ya, melalui pintu sini, gitu ya. Kemudian nanti kita akan belok ke kanan, gitu ya, mengikuti jalan, gitu ya. Nanti saya berharap Mas Triatmo, Pak Wahyudi ada di depan, gitu ya. Kita bertiga di depan, ya. Mas Wahyudi, Pak Triatmo dan saya nanti kita di depan, gitu ya. Tolong nanti ikuti kita, gitu ya. Siap. Itu saja, saya kira. Ya,
mengingatkan sebelum kita berjalan ke arah Fakultas Kehutanan, tolong amankan satu barang-barang bawaan Bapak Ibu semuanya, gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampah apapun, gitu, tolong dibawa. Sampah Jadi masyarakat, sampahnya dibawa sendiri. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabmu. Itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera jalan. Ayo Mas Triatmo. Ini. Sebentar. Udah, makasih. Kita jalan rombongan deh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jawabni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Mama apa KNPR RI. Siap geruduk. Siap maju. Siap geruduk. Mama siap. Geruduk. Geruduk UGM nasional. Geruduk UGM nasional. Geruduk UGM nasional. Ini dari kira-kira 30.000 masa, 29.500 mama semua. Anda semua ditunggu. Sudah ada di sana. Ada suratnya, Anda ditunggu di fakultas. Budi saya suratnya. Nggak usah gitu-gitu, santai ngomongnya. Santai aja. Susah amat Pak Jokowi. Mungkin ijazahmu. Santai aja. Santai Pak. Ya. Salah Pak. Yang pembela Jongos. Jongos. Santai. Udah. Demokrasi. Jadi udah mulai ada penghadangan saudara sekalian. Ah, ini Mary lagi diskusi, negosiasi. Sudah paham kalau bos itu dihambat. Stop. Baru mau keluar kampus, pagarnya ditutup. Lihat pagar ditutup. Di sini di close. Iya, pagar ditutup. Nih, pagar ditutup. Pagar ditutup, tapi sebelahnya kosong. Iya. UGM panik Pol. UGM panik Pol. Iya. Nggak bisa keluar. Luar biasa. Oke. Pagarnya ditutup. Indonesia bukan milik Ini lawak Tesi kalah lucu ini. Pagar ditutup tapi sebelahnya plus. Ya. UGM panik saudara sekalian, jadi benar-benar UGM panik. Dan ini semakin menunjukkan, mencurigakan ya, bahwa mereka memang gerombolan pembohong. Sikap. Mereka gerombolan pembohong saudara sekalian. Ya, gerombolan pembohong. Jadi semua cara mereka lakukan untuk melindungi seorang raja bohong namanya Joko Widodo. Setuju nggak? Setuju.
Mau ikut Iya. konten. Itu luar biasa ini. Oke, kita lihat lagi sana ya. Belakang kita masih banyak. Bang Repli mana? Bang Repli nggak ikut nggak? Nggak ikut. Oke, kita sedang menuju UGM bersama Bang Edi ya. Kita tunggu kelanjutan peristiwa berikutnya. Pokoknya jangan sampai. Iya, dicegat. Iya. Nggak usah marah, kita ketawain aja. Akhirnya ikut rombongannya Bang Rizal. Oh, aku duluan. Nginep di sini. Di mana? Di Jogokaryan. Namanya Pak Mulyanto, Pak, yang tadi mau mukul dia. Pak Mulyanto. Mulyanto sama Beca Dodi sama Mulyono. Wih. Ya Bang, udah biasa kita ngadepin gini ya. Ya. Mama dilawan, oke? Oke. Iya. Minggir. Nah, ini Gerak-gerak ya. Wih. Gerak aja. Wih. panik. UGM panik. UGM panik. Kok bisa panik? Stop. Rapat. Cepat nih, berkumpul. Cepat. Ya, mereka betul-betul panik saudara sekalian. Tadi petugas yang bawa sepeda teriak-teriak, minggir. Saya pikir dia bawa kontainer, kita suruh minggir kan? Bawa sepeda, aduh. Jadi teman-teman sekalian, ini sekali lagi jadi bukti bahwa memang UGM menyembunyikan sesuatu. Dan UGM mati-matian melakukan kebohongan lagi untuk melindungi si Raja Bohong. Dan untuk itu kita sangat sayangkan karena itu artinya mereka sudah mengorbankan marwah dan integritas UGM sebagai kampus yang bergengsi, yang punya marwah, yang punya nama besar, harus hancur karena kebusukan dan kebohongan Joko Widodo. Mengerikan sekali, nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut lagi, kita depan. Allah Akbar. Jokowi ada cover the Kidul Service. Mama, the power of Mama. Peri, hidup. Top, wede, top. Mama tuh mana cantik-cantik, seger-seger. Walaupun umur 60-70. Oke, lanjut. Yes. Lanjut terus. Oke. Garut hadir. Jogja, Jogja tuan rumah. Kita lanjut lagi ya. Alumni. Aduh. Mesake tenan ya. Aduh. Oke, kita terus. Parah. Jadi walaupun tadi dilarang, kita dibentak-bentak. Ini anak kecil belagu, bentak-bentak orang tua. Saya bilang nggak usah begitu ngomongnya. Surat yang mana? Nggak usah begitu ngomongnya. Saya bilang santai aja. Sok tegas, aduh. Dasar kacung jongos penipu, raja penipu mau aja. Jilat ya. Galak lo tadi. Suratnya mana? Saya bilang nggak usah gitu ngomongnya, santai aja. Kok kamu juga cuman jongos kok belagu banget sih gitu ya. Oke. Kita pelan-pelan menyusul. Mama. Mama dilawan nggak bisa Ya, dong. Mama gitu loh. Lu selawatnya udahan nih. Ada yang mau maju. Kemana di depan kejauhan, jaraknya kecepatan jalannya.
Oke, depannya ada Bung Sapril, salah satu tokoh dari Jawa Barat. Coba, Bung, kita ngobrol sambil jalan. Iya, ini gimana? Jadi kita sempat coba ditahan dengan cara dibentak-bentak gimana? Yang ya, bentak-bentak bukan cuma security aja lagi. Ya, ada ketakutan rupanya di kampus UGM. Sebenarnya kan ini kalau dilihat barisannya, barisan yang amanah. Apalagi di 1 Syawal, tidak akan membuat keributan. Suasana Idul Fitri lah ya. Ya, cuma mereka ketakutan atas perintah atasan barangkali. Iya pasti. Iya. Jadi lucu aja lihatnya mereka marah-marah. Ya, padahal harusnya mereka sambut dengan baik lah. Iya. Kita datang dari mewakili hampir seluruh Indonesia nih. Iya, ini rakyat ini, perwakilan rakyat ini. Dari Bandung, dari Semarang, dari Surabaya, Mojokerto, dari Malang, Mojokerto, Indramayu, wah udah lengkap deh. Ini memperlihatkan betapa rakyat dalam hal ini ingin benar-benar supaya ijazah Jokowi ini diperlihatkan dan UGM ini benar-benar menempatkan diri sebagai institusi yang punya karisma, di mana tidak membela satu orang yang merusak integritas dari UGM sendiri. Sayang kampus yang tua ini yang udah melahirkan ratusan ribu alumni dan tokoh-tokohnya juga banyak gitu. Ini dirusak oleh satu orang. Namanya Pratikno dulu ya. Iya. Waduh, benar saya. Pratikno ya. Iya. Kuncinya itu. Oke. Ada lagi mau tambahin? Ada. Cukup nanti kita lihat. Karena rombongan utama TPU akan terlambat. Iya. Ini ada 2 masalah. Apa karena disengaja atau tidak? Padahal mereka udah berangkatnya jam 8 dari Jakarta. Awal, ya? 3 jam terhambat, jadi kemungkinan terlambat. Tapi alhamdulillah Roy Suryo udah ada di tempat. Oh, udah ada ya. Dr. Rismon mungkin sudah juga di sana bersama dengan Dr. Siva. Oke, good. Ya. Makasih banyak. Ya. Sapril Sofyan, angkatan 78. Wow, masuk 78. Udah lahir belum? Oke, lanjut lagi kita ke depan. Allah Akbar. Iya. Oke, lanjut ke depan. Lanjut terus. Lanjut lagi. Boleh tuh lagunya tuh. Kita kejar sana ya. Agak jauh nih ketinggalannya. Cukup menguras tenaga teman-teman kalian. Ternyata jarak dari kampus UGM ke kehutanan lumayan jauh ya. Semalam saya udah kesini, cuman karena malam, jadi gambarnya juga nggak bagus kalau dipaksain. Jadi saya cuma keliling-keliling, cerita-cerita doang. Terus yes, mbak-mbak. Oh, mbak-mbak malahan ya. Mbak-mbak ya. Oke. Terus teman-teman saya kemarin semalam di sini nih. Edi juga namanya. Edi Kembar. Dia coba kamu ngomong di itu, jangan cuma nemenin doang. Gimana nih perjalanan kita pagi ini nih? Udah tadi dibentak-bentak sama satpam loh. Pegang. Hampir adu jotos dengan satpam. Dengan satpam. Bersepeda. Dia pikir kita kaleng-kaleng kayak di Jakarta ini, bro. Iya. Ya, memang tadi dia mulai dengan bentak-bentak. Mana suratnya? Maksudnya surat dari rektorat ya, dari kampus. Saya bilang kita mau juga. Saya bilang nggak usah begitulah, sok-sokan gitu. Ngomong santai aja. Terus gimana, Dik? Ya, insya Allah antusias warga Jakarta, Bandung dan seluruhnya dengan beberapa alumni UGM gue ikut aksi dalam acara ini. Semoga kita bisa menang Jokowi. Ya. Amin. Oke, makasih deh ya. Terima kasih. Kita jalan lagi terus. Kita coba susul. Tadi ke depan, tutup di gembok. Ya tuh coba, bukan cuma emak-emak nih, nenek-nenek nih. Masya Allah semangatnya luar biasa. Udah keringetan gitu. Masya Allah. Allah Akbar. Top markota. Kita mau lempar jumroh. Mau lempar jumroh ya. Aduh. Aki-aki jalan cepat terasa juga ya. Ini sudah menuju Fakultas Pertanian. Nah, kan udah lewat tuh. Fakultas Pertanian. Kelihatan nggak sih?
jauhannya. Ini Fakultas Pertanian arahnya. Fakultas Pertanian. Juga ya. Oke, sekarang kita ke hutanan. Besok kalau tani ke hutan nggak jauh kali. Allah Akbar. Banyak. Coba Pak Rian. Semangat. Semangat, Pak. Mantap. Allah Akbar. Melintir. Iya. Alhamdulillah pagi ini kami berada di depan Fakultas Pertanian. Sebentar lagi kita akan masuk di Fakultas Kehutanan, Pak Gidi. Ini Fakultas Pertanian ya. Program Pasca Sarjana. Baru sudah lewat sini semalam. Lewat sini ya. Fakultas Pertanian. Universitas Gajah Mada. Udah lewat sini, cuma karena gelap, lampunya kurang ya apa boleh buat. Oke, kita lanjut lagi. Kita belok. Oh iya. Ya, Fakultas Kehutanan. Oke ya, oke jalan lagi. Terus lagi jalan. Ayo monggo. Jadi pihak kampus sama Kapolda sudah ada kesepakatan, pokoknya masa itu sebenarnya tidak boleh masuk ke sini. Oh, maka. Karena baru ada ujian juga di sini. Oh iya, udah nggak apa-apa. Oh nggak usah orasi aja. Oh, enggak. Kalau mau orasi, nanti Di luar, depan. di bundaran. Ya, oke. Sip, motor nuwun Ki. Oke, Sukri Pak Doli. Pukul 8 kurang 2 menit ya. Sekarang kita sudah tiba di Fakultas Kehutanan. 8 kurang 2 menit. Oke. Nah, ini dia. Senior-senior kita nih. Top. Senior. Luar biasa, top markotop. Mantap. Tuan rumah Jogja, Pak. Iya. Tuan rumah Bandung. Bandung. Jakarta. Surabaya. Ini Uganda. Jogja. Oh, Jogja kan Uganda. Biasa aja ngomongnya, Pak. Fakultas Kehutanan sana. Ya, sudah ada tadi. Troto. Ya Allah, astagfirullah. Mojokerto. Ya. Nah, ini Mojokerto, Bandung. Ini Korlap sedang nego. Korlap nego. Kemudian kita hujan nunggu di sini. Kemarin itu sudah bisa. Tidak ada nunggu di sini. Berapa? Itu pertama. Kedua ini harus penelitian makanya. Kalau dengan punya tuntutan silakan. Kami kan sudah dibaca kertas. Nanti tuntutan Ini yang masuk sebentar. Ini jalan Bapak. Ya.
UGM itu banyak aktivitas. Bapak sudah datang. Kalau sudah datang di sini, mohon jangan di jalan. Ada trotoar yang disiapkan. Oke, jangan di jalan. Jangan di jalan. Mohon silakan anggotanya dikondisikan dulu. Atur dulu. Ya. Ini jalan, ini jalan, nggak boleh mengganggu lalu lintas, saya paham. Tidak boleh mengganggu kegiatan. Ya, siap. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, kami hargai itu, tidak ada orasi. Oke, siap. Bapak, Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar nggak haus. Biar nggak haus kasih minum. Bila ada orasi bagaimana Pak? Bapak Kasih minum biar nggak haus. Jangan mudah-mudahan. Kita dialog. Nggak usah. Nggak usah, itu bukan hak Anda. Rektorat nanti yang Anda nggak punya hak, Bu. Yang punya hak cuma Pratikno sama Jokowi aja. Bila ada orasi, bagaimana? Saya diberi jawaban. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Bila ada. Karena memang itu tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. Nggak ada ya? Oke. Ini komitmen bisa dipegang Pak ya? Oke, terima kasih. Saya Nando, saya anggota Jakarta. Namanya ganti-ganti tadi Agus, sekarang Nando. Tadi Agus, sekarang Nando. Oke, Siap ya. Oke, selesai ini selesai. Tolong beri jalan bagi lalu lintas. Tolong beri jalan. Tolong beri jalan yuk. Yuk, terus silakan. Sudah. Silakan. Mari. Oke. Bang, ini jalan. Bawa malam saya udah. Bawa malam. Iya. Lalu tidak ada Bang Rizal Belum nyampe. Nah ini kena Macet ya? Belum nyampe. Ada dari Jawa Timur, Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Masalah. Kapan nyampe, Don? Tadi pagi. Oh, kemarin. Mau ngomong Dan, ayo Dan, ngomong apa Dan? Jadi Pak Jokowi, ayo ke sini, geser. Geser, nurut aja nurut. Oke. Yang penting Silau ya. kita hadir di sini Nah, bukan bagus, sini. ingin membuat gaduh, Sini. bukan ingin membuat gaduh, tetapi sebetulnya siapa yang membuat gaduh? Adalah yang membuat pertama kali persoalan ini muncul. Kami ini hanya memunculkan apa-apa yang benar, apa-apa yang harus diluruskan. Kita perbaiki sejarah bangsa ini agar negara ini bisa lurus dan jelas terbuka. Jadi mari rektorat dan mari semua aparat ikut membantu dalam meluruskan sejarah bangsa ini. Jangan sampai kita menjadi sejarah bangsa-bangsa yang memalukan. Sementara itu saja. Kawan-kawan, kita minta aparat untuk bekerja sama, rektorat bekerja sama. Ayo, ya itu aja yang kita harapkan. Ya, kawan-kawan semua kita juga tertib, kita juga usianya juga sudah setua-tua kita ini. Jadi kita tidak akan membuat kekacauan. Bukan cuma dewasa ya, udah aki-aki. Bukan cuma dewasa. Dan kita mungkin lebih cinta daripada kalian semua. Ya, kita semua yang hadir mencinta. Kalian ini siapa? Kalian yang membuat kerusakan, yang membuat kekacauan ini. Joko dan gerombolannya ya. Kegerombolan ini. Jadi kita mulai ya betul UGM ya, kita perbaiki deh, kita tutup buku yang kemarin, kita buka semuanya. Bahwa ini adalah sejarah bangsa yang harus kita goreskan. Bangsa yang besar adalah mengakui kesalahannya dan kita buka bahwa kita akan malu di negara-negara dan internasional. Sebaiknya sekarang kita bersama-sama, kita hargai dan aparat jangan represif. Ya, kita bersama-sama Pak Prabowo juga, untuk Pak Prabowo kita harapkan Pak Prabowo juga melepaskan persoalan ini dengan baik, membuat keadaan ini menjadi lebih terang benderang. Dan ini kan kepanikan tampak nyata nih dari para petinggi, bahkan rektornya pun melarikan diri dengan alasan macam-macam lah ya. Dan seperti kita tahu ternyata tadi jam 7 pun sudah nggak bisa masuk, udah ditutup aksesnya. Ini kita membacanya gimana nih? Udah mulai penghadangan jalan, lalu pembatasan jumlah tamu yang maksimal 5 orang. Sekarang begini, gimana nih? Boro-boro ini kan masih suasana lebaran, harusnya kasih kue-kue kan? Betul.
Gulai opor ayam gitu ya. Dan ini mulai dari Lampung, Jawa Timur, Bandung, Semarang, semua kumpul di sini dengan biaya sendiri, dengan effort sendiri. Nggak ada yang bayarin ya? Nggak ada yang bayarin. Untuk apa? Untuk agar bangsa ini menjadi lebih terhormat dan mulia. Ya, dengan pembatasan yang tadi menunjukkan mereka panik. Ya, mereka menjadi salah satu. Kalau panik tuh kenapa sebabnya ya? Mungkin ada satu kesalahan. Apa kesalahannya tuh? Saya pikir itu tidak dibuka. Kita mencari yang asli. Kalau tidak ada yang asli berarti ada yang aspal. Begitu. Jadi mereka berbohong untuk menutupi kebohongannya. Berbohong untuk menutupi kebohongannya. Menutupi untuk kebohongannya. Apal-apalnya tunjukin. Ya. Jadi kita di sini tidak ingin, sekali lagi tidak ingin membuat suatu kegaduhan, tapi kita meluruskan kegaduhan ini agar lebih terang. Siap. Jadi mudah saja aparat tinggal memanggil pelaku-pelakunya, dimintakan buktinya, dan kalau hilang harusnya bagaimana, terbuka sajalah. Jadi biar agar tidak menjadi gaduh. Sebetulnya siapa yang membuat gaduh? Yes, setuju. Oke, matur nuwun. Kampusku biru, kampusku sendu. Masa yang ada sekarang ini yang kumpul itu dibayar nggak seperti hal-hal yang demo-demo yang lain? Makanya tadi saya sampaikan, ya, semua biaya sendiri, semua effort sendiri, meninggalkan anak istri, meninggalkan suami, anak-anaknya hanya untuk meluruskan persoalan bangsa ini. Yang saya beli dengan uang sendiri. Uang sendiri. Biaya sendiri, uang sendiri. Mohon maaf Bandung, kita sendiri. Ya, ada yang membiayai. Oke, makasih banyak Doni ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Oke. Apa? Ya, sendiri. Pengacara Pak Jokowi menyatakan statement Suasananya begini. Mereka hanya ingin menunjukkan aslinya Pak Jokowi jika diminta oleh pengadilan. Kamu tanggapannya Pak? Doni siapa namanya? Dari Jawa Timur, Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Belum. Nah ini yang lain mana? Belum nyampe. Itu yang dari Serang juga menjebak macet dari Serang. Berangkatnya Bogor. Dari Indramayu jauh-jauh. Indramayu di mana? Indramayu tujuan. Oke. Lasarang ya. Banyak. Pak, Indramayu nggak bawa mangga? Aja mengkonon ya. 10 orang. Bawa mangga nggak? Ada mangga Pak. Ntar gampang. Oke. Ada tadi udah sambil. Oh, udah. Ijazah abal-abal dibuktikan. Nih mak nih coba nih. Masya Allah. Top banget. Dengan pepatah, berani karena benar, takut Karena salah. Maju membela yang bayar. Salah ya. Serapat-rapatnya pemimpin bangkai akan tercium juga baunya. Oke. Bau gorong-gorong. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Ini kalau kita ikuti semangat teman-teman luar biasa ya, mamanya, bapak-bapaknya, dan memang rada-rada gila juga sih. Mengeluarkan dana sendiri, bayar tiket sendiri, bayar tol bensin sendiri. Di sini diusir-usir. Tapi saya bilang jangan marah, jangan kesel, ketawain aja. Tadi ada tuh si namanya ganti-ganti, dari pertama bilang saya Agus, baru bilang saya Nando loh. Agus Nando apa gimana? Ganti-ganti. Tapi di depan suratnya mana? Aduh, saya bilang jangan gitulah, kayak apa gitu ya. Nah, ini Kita aksinya aksi damai. aksi damai ya. Ya udahlah, kita tunggu lagi. Jangan emosi lagi ya. Oke. Auranya itu Bang Edi. Ya. Oke. Aduh, pokoknya kita ketawain aja. Ketawain. Tadi teman-teman, itu ada adegan lucu. Kita jalan rame-rame keluar dari masjid UGM kampus. Ditutup pagernya. Jebret, nggak bisa lewat kan? Di sebelahnya kosong, nggak ada pagernya. Itulah Allah, teguran Allah. Inna ma'al usri yusra. Walaupun pintu gerbang ditutup, digembok, alhamdulillah sebelahnya dia lupa. Akhirnya sebelahnya nggak ada. Iya, sebelahnya nggak ada. Akhirnya bisa lolos semua. Alhamdulillah. Padahal dia semangat untuk pagernya tuh. Iya. Ini saya bilang kok Sri Mulat kalah lucu. Maaf, Jalan Fakultas Kehutanan namanya sekarang apa? Tahu nggak? Nggak tahu apaan. Jalan Mulyono.
Menakal. Badung dia. Jadi Jalan Mulyana ya? Iya. Udah kita lucu-lucuan aja ya. Enggak usah terlalu serius apalagi marah-marah. Itu yang bicaranya ke UGM. Lagi kalau kita marah sama, sorry banget bukan merendahkan posisi ya. Kalau kita marah sama satpam ya, aduh. Gak level ya? Bukan gak level, maksudnya energinya buat sama Jokowi aja, minimal sama Pratikno gitu loh. Ya tambah-tambah Bali Luhut lah gitu ya. Bang, besok kita ke Solo ya. Salah ke Solo ya? Iya. Salah ke Benar Solo. nih, benar. Infonya bang, infonya ada Iya, Solo. maksud goib bang. Infonya ada maksud goib. Oh, goib. Nah, ya itu dia 24 jam. 24 jam maksud goib. Top. Oke, kita lihat lagi. Pak lapor Indonesia Timur Merauke hadir. Oke, sini. Merauke. Sini kita ngobrol Merauke. Tanpa saya belum Indonesia. Kurang. Oke. Siap. Oke, ini namanya siapa? Aloysius Dumatubun. Aloysius Dumatubun. Dumatubun dari Ya. mana? Dari Merauke. Asli Merauke. Saya kebetulan nenek moyang saya itu masuk ke Papua Oke. tahun 1920. Oh. Sebelum Indonesia merdeka, Oke. nenek moyang saya sudah masuk ke Merauke. Oke, sekarang ngapain jauh-jauh ke Martu ngapain? Malu, Pak. Sini dong, jangan malu ke sini. Malu, Pak, malu. Malunya kenapa? Waduh, Pak. Mau taruh muka kita di mana, Pak? Di situ aja kemana? Nah iya, atau mau ditaruh muka Emang kita di kenapa? mana? Malunya kenapa? Malu sama apa? Soal apa? Masalah ini loh, IP ini loh. Oh, gitu ya. Masalah IP, masalah itu apa pelecehan seksual. Waduh. Malu. Indeks prestasi. Bukan, Pak. Apa IP, Pak? IP ijazah palsu. Langsung aja, Pak. Nggak usah ditutup. Kita nggak ngerti IP apa. Ya udah. Ijazah palsu. Oke, teman-teman, ini dari Merauke menunjukkan Siap. sekali lagi seperti dia bilang tadi bahwa kalau dia tidak ada belum sempurna, belum lengkap. Betul. Karena perwakilan dari Merauke tidak ada. Betul. Tapi sekali lagi ini menunjukkan kesungguhan kita. Betul. Bahkan beliau bilang, gua malu, gua muka taruh situ aja, bantah lagi gitu. Kenapa? Karena kelakuannya kayak begini. Ini, aduh, memalukan banget. Oke, makasih banyak ya, Bung ya. Makasih. Sip. Makasih. Ya, Oke, bye-bye. Bye juga. Oke. Bang Edi, kabar pagi ini? Kabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ponorogo, lupa? Ponorogo, ini lagi ngobrol lagi. Makmur ya? Oh, top. Kita diskusi lagi. Nanti teman-teman juga kita arahkan ke sana dan ke sini nanti Oke. Ya, kita memang berencana untuk geser ya. Itu sangat ya Pak ya. Dan di sini kita nggak ada ujian. Emang hari ini ada ujian ya Pak ya? Ujian apa Pak? Langsung kiri aja. Ini ke kiri ya Pak ya. Emang ada jadwal ujian sekarang ya? Iya. Kampus lain kita juga ujian juga, kampus lain? Ada ujian Pak sekarang. Oke. Sama ada pengumuman guru besar 2. Oh iya. Kedokteran sama pertanian. Kalau pengumuman ijazah asli kapan Pak? Pengumuman ijazah asli kapan? Oh nanti kan ada tim Pak, ada 5 orang yang ada ijazahnya ya? Sudah siap nanti. Ada ijazahnya ya? Ada Pak, ada. Yo, Top. monggo silakan Pak. Tapi nggak ikut bohong ya Pak ya? Bapak nggak ikut bohong kan? Ayo monggo Pak, silakan. Maksudnya mau bohong? Oke. Internasional, Pak. Oke. Internasional, Pak. Nggak ikut bohong kan Pak? Monggo maksudnya mau bohong gitu ya? Dengan kapasitas beliau. Ayo. Nggak apa-apa. Ini kita lucu-lucuan aja, nggak usah serius. Karena nggak berani, nggak mungkin berani. Kita juga stres kadepin begini, ngapain lucu-lucu bercandaan gitu. Seragamnya bagus-bagus tuh. Ganteng-ganteng, gagah-gagah tuh gitu. Masya Allah, Pratama, Gada, Suharjo, Randy, Yulianto, gagah-gagah. Bulat. Ya tugas mereka untuk mengamankan, kita juga nggak bisa apa-apa. Perintahnya begitu dari bos-bosnya ya. Oke, kita jalan lagi. Oke. Simpah. Waalaikumsalam. Men, sama siapa kamu? Baru nyampe? Baru nyampe dari Bandung, Pak. Sama siapa? Ini rombongan kita ternyata baru nyampainya di Semarang nih. Ya Allah. Luar biasa. Angus. Semangat. Halo. Dari mana? Halo. Halo. Oh, Bandung. Bandung Tea. Oh, ini mah biasa ini mah. Bandung Tea. Woi, Bang. Ente nyelundup aja kayak jarum nyelundup. Sehat, Bang?
Masya Allah. Ini senior-senior saya dari Bandung ya. Oh, saya udah 2 malam di sini. Memang kalau udah jam segini Top, top. Ini mau ngomong, Nen? Ngomong, Nen? putar-putar. Nen, mau ngomong. Oh iya. Kamu sama Boba, kamu pakai nama WB apa ini? Boleh, WIB boleh. Apa WB? Waktu Indonesia Bercanda, apa? Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andi Neni, Ketua Waktu Indonesia Bergerak DPW Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kami semua beserta teman-teman dari Bandung sampai di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Mudah-mudahan hari ini kelar semua apa yang kita hadapi, yang selama ini kita harapkan, selama ini kita berpikir palsu atau enggaknya, kita selesaikan hari ini. Mangga kepada Bapak Rektor yang terhormat. Ibu Rektor. Ibu Rektor ya, Ibu Rektor yang terhormat. Kabur. Jangan kabur, harusnya Ibu datang hari ini. Sudah kabur. Ya. Kalau bisa Ibu datang lagi. Ibu sudah menyatakan bahwa itu adalah ijazahnya asli loh Bu. Bahaya Ibu, bisa kena pidana Ibu loh. Ayo Ibu datang, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak pantas, rektor udah nggak pantas tuh. Dipertahankan nggak pantas saya Spanduk. Nanti kita jalan ke arah sana, kemudian kita kiri, lurus saja sampai UC nanti. Tidak bisa jalan Keluar lagi berarti. Keluar lagi. Bukan di luar. Jadi kita tetap masih di dalam, tetapi di depan pintu masuk. Iya. Jalan. Ada yang ingin disampaikan Pak Sukri, monggo. Pak, maaf. Halo. Pak tanya. Halo, kasih Bapak biar deket ngomongnya. Ada bukti masuk nggak Pak? Tolong difoto Pak, biar tahu teman-teman Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Sukri Padoli. Para teman-teman sekalian yang saya hormati, misi utama dari TPUA insya Allah segera akan diterima oleh pihak rektoriat yang insya Allah sebentar lagi. Kemudian mohon dipahami, hari ini sedang ada ujian semesteran yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, dalam kerangka menegakkan hukum dan moral, maka tentunya kita berkewajiban menghormati semuanya. Atas dasar itu ada kesepakatan antara pihak rektoriat dengan Kapolda, kita semuanya diizinkan untuk melakukan orasi di Boulevard saat ini. Pramila saking menika mohon dengan segala hormat kita semuanya akan bergeser di sana. Silahkan diatur, ditata untuk melakukan orasi yang sebaik-baiknya. Tentunya dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran hukum, tetapi dengan etika moral yang baik. Karena kita semuanya orang-orang yang beretika dan bermoral. Dan tidak penipu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Korlap segera menggeser teman-teman ke Boulevard. Salawat Asgir. Ayo kita segera bergeser. Kita berjalan ke arah barat. Lalu kita akan ke kiri. Ikuti saya yang di depan nanti. Ya, saya yang di depan. Yang ada tulisannya apa? Yang mendampingi. Aneh juga nih, kita digeser keluar kan aneh juga nih. Aneh juga, kita aneh. nggak ketemu Dr. Ismon. Aneh. Aneh ya? Ya jangan mau. Ini aneh, kata saya aneh nih. Kita di dalam, saya geser keluar. Aneh. Mau di sini aja. Lagi kesepakatan Polda dengan rektor apa urusannya gitu loh kan. Yang punya peruan kan kita. Kenapa kesepakatannya bukan dengan kita gitu loh. Ya mau Polda mau rektorat tapi plus kita gitu, kok mereka yang sepakat kita disuruh-suruh. Aneh nih. Ada di dalam apa buktinya? Aneh nggak aneh? Aneh. Kenapa sih Bapak itu nggak ngomong dulu ke kita barusan? Iya, kita nggak masuk ke dalam ya, media. Udah, nggak usah jauh sini.
Ngapain? Kan tujuannya ke sini di sini. Bang, tetap di sini kita. Ya. Di sini mending nggak usah orasi, Bang. Mending yang di dalam. Kita tahu aja. Emang ada orang di dalam. Ini mending nggak usah orasi. Emang ada. Ini coba. Ini kan kasih waktu 1 jam ya, Bang Roy Suryo, ya kan? Dikasih waktu 1 jam. Kita tunggu 1 jam di sini. Setelah itu baru kita geser. Betul, Gitu ya. Tunggu Roy Suryo keluar dulu. betul, setuju. Emang Roy Suryo dalam? Kata dia barusan itu Bang, makanya. Konten. Konsul dulu. Sama siapa? Sama Tifa? Iya, sama Rismon. Rismon. Berempat. Tunggu dulu aja mereka. Ya, betul, ditunggu dulu. Tunggu sini. Ya. Sampai 1 jam. Mending nggak usah orasi, nggak apa-apa, tunggu. Jangan dibodohin. Itunya bisa. Dibulin lagi. Jangan memang. Dia ngapain? Kita nggak di dalam. Aneh. Ada. Bang Edi. Nggak tahu aneh. Bang Edi boleh katanya. Nggak ada. Aku Bang Edi apa Mas? Ini benar ini. Ini nih UGM. UGM jujur saja. Demi bangsa dan negara. Untuk apa bela Jokowi? UGM jujur saja. Hah? Demi bangsa dan negara. Untuk apa bela Jokowi? Jangan maju, Bu. Menghadap ke sini, muter. Oke. Mama dilawan. Ngomong. Ayo apa? Jangan takut dengan spanduk ya, Dek ya. Kita bawa spanduk ya. Nggak bawa apa-apa loh. Suaranya Mama. Kita jauh loh. Kita dari Bandung. Ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Jangan takut sama spanduk. Ada. Jokowi, mana ijazahmu? Jokowi, mak, jangan tidur aja, panik loh. Tunjukkan keaslianmu. Kita butuh yang asli aja. Butuh yang asli. Apip Jabar mendukung agar Jokowi membuktikan ijazah. Betul. Adili Jokowi. Udah ada. Jangan berisik, ada yang hujan. Jangan berisik, ada yang hujan. Ya, udah. Nggak usah bersuara, ada yang ujian, ya. Ganggu. Jokowi, mau sembunyi kemana kau? Jokowi, Oke. Sembunyi di gorong-gorong. Pasti dia akan terima. Besok kami ke Solo, Jokowi. Besok kami ke Solo. Halo Solo. Ya Solo keren Solo. Pak Mudrik. Iya. Wuri Baret. Gimana kabar? Kamu baru nyampe? Dia baru saja nyampe sama tuh. Kamu ngomong. Ini kalau nggak ngomong dosa kamu. Piye? Ini Pak ngomong lah. Ini kamu ngapain dari Solo? Pegang. Oh iya, ngomong ini ya acara ini ya. Iya dong, masa ngomong film apa? Solo Membara. Ya, assalamualaikum. Ini Wuri Baret. Saya Wuri Baret dari aktivis pergerakan dari Solo yang mewakili Solo Raya untuk mengkritisi menuntut ijazah palsu Jokowi di UGM. Saya sekarang posisi saya di UGM, Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan.
di mana Jokowi yang dulunya mengaku-aku dan itu abal-abal tidak ada datanya. Sekarang saya sebagai Wuri Baras dan tetangganya Jokowi harus menuntut di mana data yang harus dikasihkan pada masyarakat. Kita nggak butuh omong-omong yang tidak bermanfaat, tapi bukti data yang harus saya minta. Demikian dari saya, Pak Jokowi harus gentleman, harus menunjukkan batang hidungnya. Kita di sini meminta untuk Jokowi menunjukkan data ijazah itu benar atau palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya komunitas disabilitas Indonesia tidak terima dengan perlakuan Pak Jokowi yang semena-mena terhadap kaum lansia, difabel dan semua orang. Kayak untuk ini, kamu akan sembunyi di mana Jokowi? Ayo, mari kita bergerak terus menuju kebangkitan perubahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jokowi. Kami dari belakang rakyat. Udah ada. Wait. Hasilnya halo, alhamdulillah baik. Kita mendekati pusat gempa yang namanya logistik. Nah, ini penting ini. Pusat gempa. Waalaikumsalam tuh. Pusat gempa logistik namanya. Oke, sekarang kita pantau dari sini. Pusat gempa. Jadi di latar belakang itu gedung Fakultas Kehutanan, teman-teman ya. Cuma tadi memang kebalik. Nggak apa-apa. Sengaja itu Fakultas Kehutanan. Jadi tadi kita diminta tidak di situ, apalagi bikin orasi karena ada yang ujian. Ngomong-ngomong kalau ujian itu ujian apa ya? Hari ini ujian apa sih? Memang ada kampus yang ujian ya? Bukannya baru mau masuk kuliah setelah libur panjang, begitu nggak sih? Oh, iya pasti dihalangin. Yang di Solo gimana itu? Ada itu Pak Jokowi ada di rumah. Nggak ada info. Terus penguasa perwakilan udah masuk belum? jadi itu yang betul itu. Kalau tim kuasa yang nanti nemuin ya, tim kuasa itu yang nemuin nanti. Tim kuasa kayak Yakob Yasibuan gitu yang makanya nggak tahu siapa nanti. Belum ada ya kemarin itu. Nggak ada sama Yakob ini. Nah, yang besok. Iya, nggak tahu besok lah. Iya, yang besok maksud saya. Iya. Nah ini tidak bisa ya? Coba kamu di situ. Oh ya bisa. Ini mau ngomong. Jangan jauh-jauh. Cek. Ngomong aja, ayo ngomong. Halo, tes 1, 2, 3. Ini kenapa? Kamu yakin ada orang dalam situ? Oke, siap Bang Edi. Oke, saya sekarang sama Bang Edi. Nama. Saya Romi, saya dari alumnus UGM, bukan murid Pak Roy Suryo. Saya mendukung beliau lah. Menurut informasi, sekarang berada di dalam bersama Dr. Tifa, bersama Dr. Rismon, beberapa sama-sama alumni. Makanya saya ini lagi cross-check, menyaksikan langsung. Sebelumnya saya pernah menghadiri di Pengadilan Pusat Jakarta yang hakimnya kabur. Jadi, kabur kemana tuh kaburnya? Jadi ada Bang Egy sebagai kuasa hukum bersama Pak Taufik Baudin juga sebagai tim penguasa hukum. Waktu menyerahkan bukti-bukti ke hakimnya nggak bisa ngelak, terus kabur. Rekamannya sempat viral. Oke, sekarang kita disuruh ke depan. Betul. Karena katanya di dalam sudah ada orang. Betul. Katanya ada 3 orang, Roy Suryo, Dr. Tifa dan Dr. Rismon. Nah, betul, confirm ada. Saya belum tahu, makanya saya lagi konfirmasi. Yang punya nomor kontaknya mungkin bisa dicek karena saya nggak percaya dengan info-info yang berasal dari dalam. Iya, saya terlalu banyak. Lagi tanya nih ngobrol nih. Terlalu banyak sekali manipulasi. Iya, makanya saya nggak begitu. Nah, itu karena cuma ngapusi. Nah, betul. Ya. Sebagai orang media pasti paham. Sebagai sama orang media. Saya nggak nuduh, jangan-jangan ngapusi gitu. Saya nggak nuduh juga ya, karena saya belum dapat info resmi dari pihak bersangkutan. Pak Roy juga saya hubungi nggak balas ada. Udah kontak ya, Pak ya? Tapi belum ada balasan. Oke ya, jadi kita tunggu aja. Oke Bang Edi ya. Oke, sama-sama. Yuk. Di telepon bisa nggak? Oh ya nggak bisa. Mungkin yang lebih dekat.
Ya Allah. Tuh ada orasi lagi, siapa itu? Saya makanya saya cross check ke yang kenal dekat beliau. Saya juga sudah. Iya, ya makanya cuman harus ada konfirmasi yang pastiin gitu. Apa? Koi, tadi. Saya sudah. Oh, serius. Jadi ini kayak CWA lagi. Saya udah janji sama beliau. Dekat aman. Ngebahas lagi. Dia tapi emang nggak cek juga. Itu tadi itu. Oh, saya fisiknya nggak ngeliat terus juga. Mbak, tolong foto saya sama Pak Edi. Lagi konfirmasi. Saya cuma bisa lihat di videonya saja. Kamu ya Pak Edi? Pak Edi, ada sini. Mana suara? Nggak ada suara sini. Pesan suara nggak ada. Nggak. Hah? Nah, foto sama Pak Edi. Pesan suara nggak ada, pesan suara. Ada. Oh nggak ada. Nah, terima kasih Pak. 5 kali fotonya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roy. Ini Edi Mulyadi, sama pinjam handphone Kiki. Ini kita ada di depan gedung Rektorat apa gedung kehutanan ya. Ada Kiai Sukri juga di sini, Kiai Sukri Padoli. Jadi kalau panjenengan bilang menunggu Kiai Sukri, ya beliau di sini tadi nggak bisa masuk juga gitu loh. Nah gitu ya. Oke, gitu aja. Makasih banyak. Ini tadi tuh. Oh, ini tadi yang mau beliau. Emang dirinya. Jadi Mas Red parkir di dalam, cuman belum masuk diterima oleh petinggi rektorat ya, belum ya? Kita juga di dalam dari tadi, cuman nggak bisa apa-apa, ya? Gitu. Tolong info lagi, ini lewat info Kiki aja, makasih. Terus apa itu? Tanggal 27 Probolinggo banget. Oke. Ini ada pergerakan di depan tuh. Ada apa ya? Teman-teman media udah kumpul sana. Oh, Pak Amin, Masya Allah. Amin Rais. Kenapa UGM yang kita gunakan kalau bisa menjadi alas dasar politik seseorang rakyat. Jadi menurut yang sangat kalau saya yakin memang ijazah itu tidak ada. Kalau ijazah oplosan memang dibuka, tapi sudah dikatakan oleh para ahli itu jelas kata-kata. Di sini sebetulnya diperlukan itu ketulusan dan kejujuran. Jadi kalau UGM jujur, yes memang kita punya resin politik dari kekuasaan yang menyebabkan kita belum bisa buat lain kecuali sesuai dengan pesan kekuasaan. Itu ya sudah selesai gitu. Case is closed. Adapun kemudian konsekuensi hukum, apakah kemudian yang punya palsu itu dimaafkan atau diberi peringatan, kalau jangan jadi orang biasa sekarang ada dihukum secara apa adanya lah, kalau ada berlebihan. Tapi penting sekali untuk menjadi pelajaran supaya siapapun yang berbuat lain dalam bentuk macam-macam itu diberikan hukuman sepadan. Dan itu aja. Kita nggak minta harus hukum berlebihan lah ya. Sehingga bangsa ini terus the show must go on. Jadi tugas-tugas kebangsaan kita harus berjalan ke depan. Nah ini sesuatu yang mengganjal, udahlah diberikan banyak UGM udah banyak menjelaskan tentang ijazah Probolinggo. Gimana? Banyak UGM juga sudah banyak menjelaskan tentang ijazah Probolinggo. Saya dulu 2 tahun yang lalu pernah memberikan solusi simpel sekali. Jadi kalau ini Jokowi sebagai presiden turun ke PN Jakarta Pusat bahwa ijazahnya ini loh, ijazah saya sudah selesai. Ya, itu saja sebenarnya. Kalau ini bertele-tele, puter-puter.
Ya, jadi saya ingin bikin aja lah, bagaimana supaya ini bahasa kita sudah ada 2 buku budaya. Dan tugas kita tuh luar biasa beratnya. Pengangguran makin meluas, ekonomi makin berat, kemudian ada impor barang-barang dari luar yang menyebabkan industri kita bangkrut semuanya dan lain-lain lah ya. Nah, jadi saya ingin melihat ke depan gimana solusinya ya. Jadi saya berhukum seberat-beratnya itu juga nggak mutu itu ya. Jadi sepadan saja, sepadan bagaimana seperlunya saja lah. Jadi aja ya Mas, kita nunggu dia. Iya, lagi sibuk tanggung kan posisi. Pak Amin, assalamualaikum. Sehat Pak Amin ya? Ini gegeduk ini. Pak Amin, ini menyempatkan datang kemari, mohon maaf. Ini harus dioptimalkan secara suara. Untuk si Pak Amin juga suruh nunggu di sini. Oke, gitu ya. Bentar. Nah, ini tadi ada Pak Amin, sebetulnya beliau udah kasih penjelasan kepada teman-teman wartawan, cuman suaranya terlampau lembut apa karena beliau orang Jogja. Keinjak gitu ya. Nah, mohon berkenan Pak Amin kembali. Pertama Pak Amin menyempatkan diri ini ngapain juga gitu, mohon maaf kan enak tengok-tengok di rumah bercanda sama istri sama cucu gitu, mohon maaf. Ya. Reformasi duit 2 ya. Nah jadi begini ya, rumah saya kan cuma 1 kilometer dari sini utara ya. Dan saya merasa bagian kecil tapi integral ya, tidak terpisahkan dari UGM ya, yang telah mendidik saya, memberikan ilmu sehingga saya bisa pergi ke Notre Dame, pergi ke Chicago, itu semua dari UGM. Allah gitu ya. Saya di ketua MPR pun juga karena saya pantas waktu itu karena dari UGM juga ya. Nah, kalau Bang Edi Mulyadi ini gegeduk wartawan ini, tanya gegeduk itu ya tanya mengapa saya ke sini? Gitu ya. Tentu kalau saya cuma tengok-tengok, sepertinya ada cuma duduk-duduk ya. Kemudian lihat di TV seperti apa ya keadaannya ya. Makanya saya ke sini, bahkan saya juga hitam-hitam karena kita sedang bergabung ini ya. Iya. Jadi mudah-mudahan. Jadi UGM jelas sudah tidak tulus. Yang bilang Pak Soen Effendi sendiri, ini sahabat karib saya, mantan juga ketua MBA sama 5 tahun. Mahasiswa yang amanat ya. Nah, jadi yang diperlukan itu sesungguhnya kesungguhan, ketulusan dari Bu Rektor ya. Saya kenal baik dengan bapaknya Bu Rektor ini ya. Jadi beliau seorang ulama ya. Jadi bapaknya Bu Eva loh. Ya, bapaknya Bu Eva ya, bapaknya Bu Eva itu ulama ya. Jadi tapi dia kan melipir namanya ke pinggir malah diserahkan ke Aris Sujito. Urusan kemahasiswaan ya. Jadi orang sebesar Rismon atau Roy Suryo atau yang lain lah ya, dihadapi dengan Sito yang urusannya keril-keril mahasiswa kita ini. Walaupun ini sudah jadi, ini memang sudah, karena itu besok digeruduk ke Solo. Saya ini agak tegas ini, Jokowi please terima rombongan itu, kemudian Anda harus jujur. Kalau nggak ada ijazahnya ya sudah bilang saya nggak ada, sudah hilang, kebakaran, kebanjiran, dicolong jin dan lain-lain ya, sudah selesai gitu, case close. Kemudian nanti bagaimana nasib Anda tergantung kepada keadilan ya, jangan digantung kasihan ya, nggak usah sampai digantung, tetapi ada risiko konsekuensi seorang berbuat kejahatan ya, karena KUHP pun mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu dihukum selama-lamanya 6 tahun. Bila tidak diterima Pak Amin, bila tidak diterima oleh Pak Jokowi, mungkin ya, ini malah akan menimbul gempa-gempa kecil ya.
banyak saya mendengar dari mana-mana itu kalau perlu people power jangan. Kalau people power itu bangsa ini pecah, kemudian ambil alih teman-teman TNI. Ya, kemudian nanti dipimpin oleh rezim militer, jangan begitu. Junta ya? Ya, jadi gitu aja lah ya. Kalau kebanyakan nanti saya nanti sedikit lagi. Ya. Nih Pak Amin, ini kan resisten sekali UGM nih. Bahkan bilang ijazahnya hilang, pembatasan jumlah tamu, sekarang udah nggak bisa masuk. Jadi resisten banget gitu loh. Sebelumnya rektornya bolak-balik yakin itu asli. Tadi kan panjenengan bilang ini nggak usah omong-omong, tunjukin aja barangnya. Lalu kita periksa sama-sama. Ini kita membacanya bagaimana nih? Kok perlakuan UGM sampai segitunya itu sesuai ada apa gitu? Apakah dia mengorbankan integritas marwah? Ya. Jadi untuk seorang Joko Widodo? Jadi istilah teknisnya orang-orang pinter di Jokowi ini yang menjual diri karena mungkin segebong ini dan itu atau janji-janji ini dan itu dinamakan intellectual prostitute. Pelacur intelektual. Jadi ini orang-orang ini memang sontoloyo betul menjual dirinya untuk ya bukan sesuap nasi. Kalau segenggam berlian. Kalau sesuap nasi bisa kita berikan. Jadi misalnya inilah Pak Kamijo, Kamijo. Ini adalah pemimpin saya. Wah, galak sekali dia tuh. Padahal umurnya sama, ya. Jadi belinya kapan itu? Ini kan sesuatu yang sudah telak sekali ya. Jadi harus dikasih. Iya. Jadi memang ternyata ini para pembohong dibela oleh para pembohong lagi ya. Iya. Makasih banyak Pak Amin. Dan semangat. Dan penyakit prostitusi kan juga menular. Makasih. Amin Rais luar biasa. Oke, biarin dulu beliau. Amin. Sehat Pak Amin, selalu sehat. Terima kasih Pak. Saya pernah ditraktir di kafenya Pak Amin loh. Oke. Luar biasa. Jadi dulu aku dari Jakarta ke sini. Jadi Pak Amin Rais pun berpendapat kita baiknya tunggu di sini, tentu tanpa membuat keributan ya. Tunggu sampai kalau bener Roy Suryo ada di dalam, itu kita tunggu hasilnya apa. Kalau kita keluar lagi ya nanti memang maunya mereka kita nggak di sini gitu ya. Bentar lagi gitu. Ibu mau ngomong apa Bu? Ya. Nih, pegang. Oh, di sini. Kami dari Jakarta datang kemari hanya ingin membuat satu kesimpulan bahwa sebetulnya foto yang di dalam ijazah itu foto siapa? Kenapa dilindungi oleh UGM? UGM ini yang tertua, universitas yang tertua dan bermarwah. Tapi hari ini dihancurkan dengan si Pinocchio. Kenapa dilindungi? Ada apa? Ada cuannya. Ada apa? Ada cuannya. Kenapa? Jadi semua merasakan kacau, risau. 10 tahun kami dalam kebohongan. Kami akan menuntut sampai di ujung dunia. Kami akan menuntut karena kami setelah dibohongi. Saya korban tapol. Saya 9 bulan dalam penjara. Orang sekamar. Ini sekamar dengan saya dalam penjara. Gara-gara sudah ada jadi begini. Dengar ya. Kasus apa? Akan kutuntut kau ke Mahkamah Ilahi. Masalah. Saya dituduh menggagalkan apa namanya? Yang itu apa? Menggagalkan pelantikan Jokowi. Saya tanggal 19. Usia berapa Bu? Dia nih. Saya tanggal ini. Usia berapa Ibu? Usia berapa sekarang? Sekarang 74. Oh, masih muda. Baru 24 tahun. 74 men, Masya Allah. Mantan ex-tapol Napol Jokowi menuntut keadilan agar Jokowi segera dipidanakan, diadili atas kasus ijazah palsu. Audit forensik akan menentukan segalanya. Nasib bangsa hari ini ditentukan juga. Semangat buat para pejuang. Ini kena 2 tahun ini. 2 tahun ya? Ya, makasih. Oke. Makasih ya. Bayangin tapol-tapolnya pun udah pada datang ke sini. Sama dia juga. Ya Allah.
Siapa? Kita senasib. Dianggap ya. Ini WA-in saya mah nggak pernah ini. Ya elah. Kalimantan yang buang jin itu Bapak ya? Enggak, saya nggak buang jin. Itu kan katanya Jinnya udah kumpul sendiri ya Pak? Jinnya udah kumpul di sana? Udah kumpul. Jinnya udah kumpul. Jinnya udah kumpul. orang bolos era Bali. Allah. Pak, di surat Pak ini. Amin Rais itu pakai baju hitam-hitam loh, atas hitam, bawah hitam. Kata beliau tadi, kata beliau sedang berduka ya. UGM diacak-acak oleh si Raja Ngibul. Aduh, ampun deh. Pak, Asosiasi Pendidikan Rawat Nasional se-Indonesia. Gimana pendapatnya Pak soal kita tidak boleh dikasih masuk ini ke UGM? Iya, nak. Pokoknya duduk ini. Iya saya seperti ini ya. Saya kan gagah seperti macan harimau ya. Kok jadi terwelu sekarang. Terwelu ya. Pak Roy juga bilang terwelu terus soal UGM ini. Sama ya. Iya. Karena ganti-ganti. Nah, jadi kenapa kira-kira Pak rektornya hilang? Begini, ini saya kira memang campur tangan. Yang amin jangan lama-lama untuk berdiri. Apa? Yuk, suruh duduk ya. Kasihan. Oke, kita ajak duduk dulu. Duduk dulu kita boleh. Boleh dikasihkan duduk. Boleh dikasihkan duduk. Wah, iya makasih ya. Iya. Dari Jakarta semua ini. Saya lihat orkesnya. Kita semua ingin mencari kebenaran di sini, Pak. Meskipun banyak orang mengira kita punya keinginan tertentu ya, menjatuhkan seseorang, tidak. Kita di sini mencari kebenaran. Saya kira kamu malah polisi tadinya. Hah? Kirain kamu polisi. Oh, tidak. Waduh. Kirain Intel tadi. Saya mungkin nggak diterima kalau ngelamar masuk polisi karena nggak punya ordal saya. Kalau badannya udah cukup ya Pak ya. Kalau gini kan banyak Intel biasanya. Iya. Bergabung ayo kita seolah-olah kasih Pak Amin. aktivis padahal Intel. Siap. Wah, top dah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semangat Pak Amin. Semangat Pak Amin. Kami mendukungmu Pak Amin. Nggak bisa di sini aja Pak, ini Pak. Dari kemarin kayaknya. 2 malam. Masya Allah. Bisa Pak. sini ya. Ya, silakan Pak. Di auditorium Fakultas Kehutanan. Perkayuan. Jurusan perkayuan. Ya, kita belum ketemu jurusan teknologi kayu ya? Ya nggak ada. Nggak ada Pak ya? Konflik dari Bang Edi. Oke. Bang Edi dipasang ya? Ya, nggak apa-apa. Kalian ngobrol apa gitu kan? Ya. Ini dari abang ini. Dari abang ini. Ini kita ngobrol-ngobrol aja. Dan tadi Pak Amin dikasih penjelasan panjang lebar kok. Cuman karena Pak Amin tetap penting juga. Ini Pak Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Edi. Salam. Weh, panjang umur perjuangan alhamdulillah. Ya Allah, kabarnya. Geser sedikit ke Tengah lah ada. Ya, Edi. Ya. Oke. Ya, Senior. Dan Bang Edi. Ini tujuan sudah. Ya nanti Kita di situ ya, di situ. Meskipun di sini agak gelap, nggak apa-apa ya. Pertemuannya di mana? Indonesia nggak gelap. Setahu saya Pak Roy Suryo tadi sudah sampai di sini, tapi kita masih menunggu nih kabar dari beliau. Nggak, sekarang di mana suruhnya? Tadi sudah sampai di Fakultas Kehutanan yang ngabari saya. Iya Pak, kalau 3 jam 30 menit lalu ya sama saya mengkonfirmasi beliau ada di garasi dan insya Allah mereka akan masuk di dalam. Udah masuk di ruangan, udah masuk. Tadi 95% insya Allah Pak Rosrio, Dr. Siva sama Pak Rismon sudah di dalam Pak. Sudah masuk 90%. Konfirmasi. Iya. Tapi menurut Pak Amin, ijazahnya itu akan ada nggak di sini Pak? Never, tidak ada. Never ya Pak? Kalau ada kan gagah sekali. Ini ijazah saya. Oh,
kan sudah bilang kebanjiran. Ya. Ada yang mengatakan dulu kebakaran dapur saya kebakaran. Oke. Nah, jadi kebakaran. masa ijazah yang penting disimpan di dapur kan juga. Jadi dulu gitu ya Pak bilang hilang katanya hilang Pak kemarin. Emang pernah kebakaran gitu rumahnya? Wah, iya. Kita ditanya karena memang Mungkin kalau rumahnya pernah kebakaran atau banjir pasti sudah jadi berita nasional, Pak ya. Iya. Apalagi nih. Jadi memang saya pernah mengatakan ini kemungkinan ya hamba Allah yang satu ini itu punya penyakit psikopat ya. Psikopat itu merasa paling benar, tidak merasa salah. Kemudian cold blooded man, jadi manusia berdarah dingin. Jadi melihat orang sengsara itu mungkin malah senang. Ngeri sekali. Ini memang repot sekali ya. Dan dia bisa memimpin kita 10 tahun, 1 dekade, 1 decade. Ya. Padahal ijazah palsu ya. Jadi memang ini saya kira sudah tangan malaikat. Ketika sudah enak-enakan dia wah gembira ria tiap hari bisa nampang, kemudian banyak orang mendukung, salam-salaman, tiba-tiba ada halilintar yang namanya ijazah palsu dibuka kembali. Dan saya mengatakan tiba-tiba juga datang beberapa orang yang mengatakan itu mobil SMK itu juga abal-abal. Lalu sudah ada 6.000 tinggal mengekspor. Nah itu juga omong bohong lagi gitu loh. Padahal masyarakat Indonesia dulu 2013 sangat menanti-nantikan itu ya. Jadi kalau orang Jawa itu bilang wong sing seneng ngapusi ya, orang ngapusi sedina wae wis gerah uyang. Jadi orang yang suka bohong kalau sehari nggak bohong itu meriang badannya. Karena setan. Ya. Berarti udah kecandu bohongnya. Ya gitu ya, udah mencandu ya. Berarti ngecasnya kebohongan. Ngecasnya dengan kebohongan. Izin Pak, di pengadilan Jakarta Pusat itu beberapa teman tokoh-tokoh ada Bang Edi Mulai mungkin salah satu pendutupnya itu menuntut tuh tentang yang poinnya itu menuntut Pak Jokowi untuk kebohongan Pak Jokowi yang salah satu poinnya itu SNK ada Iya, udah tahu. Iya. Ada tanggapan Pak? Nah, saya sekarang kesalahan Jokowi ini atau Jokopret ya. Itu adalah ketika mau buat IKN di Kaltim itu kan dikoreksi oleh tokoh di antara kita ini namanya Edi Mulyadi ya. Ngapain mau buat ibu kota kok di tempat cincin buang anak. Mungkin karena dia dari Fakultas Kehutanan, Pak. Nah, jadi suka dengan hutan. Ya, mungkin. Sebagai raja hutan, raja hutan. Udahlah pokoknya ini kita menunggu ya. Dia pengen jadi raja monyet, Pak. Raja hutan. Silakan. Jadi mudah-mudahan besok pagi mudah-mudahan Jokowi mau terima. Ya, amin. Mudah-mudahan. Kalau tidak malah makin gawat lagi. Berarti memang pengecut dia. Oke, berarti mengapa pengecut penakut? Karena memang salah. Mungkin Pak Jokowi mau Pak. Mungkin Pak Jokowi mau. Mungkin ada orang-orang yang nggak mau dia. Nggak mau. Kalau seandainya besok Pak Jokowinya tidak ada di rumah, tetapi kita ditemui oleh kuasa hukumnya seperti apa, Pak? Kuasa hukumnya diajak ke pengadilan, selesai. Oke, kuasa hukumnya sebaiknya di pengadilan saja ketemu ya. Saya dengar Pak Ahmad Khazainuddin, kalau mereka menantang Jokowi nggak ada, diwakilkan ke penguasa hukumnya, kemudian istilahnya lawyer penguasa hukum ya kuasa hukumnya itu tinggal dibawa ke pengadilan adu argumen, adu narasi, adu segala-galanya, kemudian itu resmi ya. Mana mungkin Jokowi mengizinkan ijazahnya dibawa
Bukan, malah mungkin dia mengizinkan tim hukumnya itu di pengadilan. Waktu dia kan emosi, kita akan pukul balik. Pukul balik gundulmu itu ya toh. Menurut Pak Amin bagaimana kan reaksinya Pak Prabowo itu kan seperti ini gitu ya. Menurut Pak Amin gimana tentang Pak Prabowo? Ya untuk ini saja besok pagi ya. Cukup ya, oke. Cukup ya, cukup. Oke Pak.